got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses terjadinya persalinan. Anatomi panggul ini sangat penting dikuasai oleh setiap bidan karena merupakan salah satu bekal dalam memahami bagaimana proses persalinan. Saya, Widya Sagita dengan NIM 2218250024, saya akan menjelaskan bagaimana bagian-bagian dari panggul dan beserta ukurannya. Selamat menyaksikan. Terdiri atas bagian yang keras dibentuk oleh tulang, yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang os sacrum, dan tulang tungging os coccygeus. Pada tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tulang usus, os ilium, tulang duduk, os isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Pada tulang os ilium atau tulang usus, pada bagian pinggir atasnya merupakan bagian tulang yang sangat tebal, disebut crista iliaca. Di depan dari crista iliaca terdapat tonjolan, disebut sias. Spina iliaca anterior superior, dan sedikit ke bawah terdapat tonjolan kembali, yang disebut sias. Spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang juga terdapat tonjolan, disebut dengan sips. Spina iliaca posterior superior, dan sedikit ke bawah terdapat sipit. Spina iliaca posterior inferior. Di depan dari sipi terdapat teki yang besar, disebut incisura insidica mayor. Di depan dari insidica mayor terdapat cuat yang berduri, disebut spina insidica. Di depan dari spina insidica terdapat incisura insidica minor. Pada os ilium yang membatasi antara panggul besar dan panggul kecil disebut linea innominata atau linea terminalis. Pada tulang duduk, pada bagian bawah tulang yang terdiri dari tulang yang sangat tebal yang berfungsi untuk menopang berat badan manusia ketika pada saat duduk, disebut juga dengan tuber ischiadicum. Pada tulang kemaluan yang berhubungan langsung dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis, sedangkan yang berhubungan langsung dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut arcus pubis. Tulang kelangkang yang berbentuk segitiga dan memiliki 5 tulang senyawa dan memiliki lubang-lubang pada sisi kiri dan kanannya disebut foramina sacralia anteriora. Pada bagian lubang ini sering dilalui oleh urat-urat saraf yang membentuk plexus sacralis. Pada bagian belakangnya terdapat cuat-cuat yang berduri, disebut crista iliaca. Di atas dari sacrum yang sedikit menonjol ke depan disebut promontorium. Pada tulang tungging yang memiliki 3-5 ruas yang berbentuk segitiga yang berhubungan satu sama lain, ketika bersalin, tulang ini dapat didorong ke belakang sehingga pintu bawah panggul membesar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, pintu bawah panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul. Pada PAP atau pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil bentuknya bulat seperti oval.
dan batas-batasnya antara lain promontorium, sayap sakrum kiri dan kanan, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis. 3 ukuran ditentukan dari PAP. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang. Diukur dari promontorium ke pinggir atas simfisis dengan ukuran 11 cm. Ukuran muka belakang ini juga sering disebut anteroposterior ataupun juga tafera. Yang kedua, ukuran melintang atau diameter transfera. Ukuran terbesar antara linea innominata yang diambil tegak lurus dengan conjugata vera dengan ukuran Indonesia 12,5 cm sedangkan Eropa 13,5 cm. Yang ketiga yaitu ukuran serong. Ukuran serong ini diambil dari Artisula iliaca ke tuberculum pubicum. Dari belahan panggul yang bertentangan. Pada bagian ini diukur dengan panjang 13 cm dan sering disebut juga dengan diameter oblik. Bidang luas panggul atau bidang dengan ukuran-ukuran terbesar diambil dari terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Ruas sakral 2 dan 3. Untuk ukuran muka belakang diambil dari antara pertengahan simfisis ke pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Dan ukuran melintang diambil dari pertengahan acetabulum. Dengan ukuran 12,5 cm. Ketiga yaitu bidang sempit panggul atau bidang dengan ukuran terkecil. Terdapat setinggi pinggir bawah simfisis, kedua spina ischiadica, dan memotong kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukurannya pada muka belakang diambil dari ujung sakrum ke bawah spisis, pinggir bawah spisis dengan ukuran 11,5 cm. Yang kedua yaitu ukuran melintang yang diambil dari spina ischiadica kiri dan kanan dengan melintang dengan ukuran dengan panjang 10 cm. Yang ketiga yaitu diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica. Dengan ukuran 5 cm. Yang keempat yaitu pintu bawah panggul, terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Segitiga depan yang dibatasi oleh arcus pubis. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga ini yang belakang adalah ujung sakrum. Segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis.
Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan oleh 3 ukuran, yaitu pertama ukuran muka belakang yang diukur dari pinggir bawah sifisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Yang kedua, ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam dengan ukuran 10 cm. Dan yang ketiga, diameter sagittalis posterior diukur dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang, ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang dengan ukuran 7,5 cm. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new